meraih semuanya. Kadang kita nggak sadar kalau selama ini kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang namanya kebahagiaan. Kita kira kebahagiaan itu ada di suatu tempat, di masa depan, atau di balik sebuah pencapaian besar. Kita berpikir, kalau aku punya ini, pasti aku bahagia. Kalau aku berhasil itu, pasti hidupku sempurna. Dan tanpa kita sadari, kita terus berlari, mengejar, dan berusaha sekuat tenaga. Tapi rasanya kebahagiaan itu selalu saja menjauh, kayak bayangan kita sendiri. Setiap kali kita mendekat, dia ikut mundur. Setiap kali kita berpikir sudah hampir sampai, ternyata masih jauh. Semakin kita mengejarnya, semakin terasa sulit untuk meraihnya. Dan di titik tertentu, kita mulai capek, lelah, bahkan frustrasi. Padahal seringkali masalahnya bukan karena hidup kita terlalu sulit atau kebahagiaan itu terlalu mahal. Masalahnya adalah cara pandang kita sendiri tentang kebahagiaan. Kita sering salah paham. Kita kira kebahagiaan itu sesuatu yang harus dikejar habis-habisan. Padahal justru ketika kita berhenti mengejarnya, kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Kenapa bisa begitu? Karena kebahagiaan bukanlah tujuan, tapi keadaan. Dia bukan sesuatu yang kita temukan di luar sana, melainkan sesuatu yang muncul dari dalam diri ketika kita belajar berdamai dengan hidup ini. Coba deh pikirin, pernah nggak kamu ngerasa bahagia tanpa alasan yang jelas? Misalnya, lagi duduk santai di teras sore-sore, minum teh hangat, ada angin sepoi-sepoi, terus kamu senyum sendiri. Nggak ada momen spesial, nggak ada pencapaian besar, tapi kamu merasa tenang, damai, dan cukup. Rasanya ringan. Itu kebahagiaan yang asli, yang muncul bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu berhenti sebentar dan menikmati apa yang ada. Justru saat kita berhenti memaksakan diri untuk selalu bahagia, hati jadi lebih terbuka untuk merasakan kebahagiaan yang kecil-kecil itu. Masalahnya, hidup zaman sekarang jarang memberi kita ruang untuk berhenti. Dunia memaksa kita untuk terus berlari, media sosial misalnya. Kita scrolling Instagram, TikTok, atau YouTube, lalu ngelihat orang lain posting liburan mewah, beli mobil baru, atau dapat kerjaan keren. Dalam sekejap, kita membandingkan hidup kita dengan mereka dan akhirnya muncul pikiran, kalau aku punya itu, aku pasti bahagia. Kita lupa bahwa kebahagiaan orang lain nggak sama dengan kebahagiaan kita. Kita sibuk mengejar standar orang lain sampai lupa bertanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang bikin aku bahagia? Masalahnya bukan pada mimpinya, tapi pada cara kita menempatkan mimpi itu. Nggak salah kok punya keinginan, target, dan ambisi, tapi ketika kebahagiaan kita digantungkan pada satu hal tertentu, kita jadi gampang kecewa. Kita jadi ngerasa hidup ini kurang terus, nggak cukup terus. Kita menunda kebahagiaan dengan alasan, nanti kalau sudah sampai titik itu, aku baru bahagia. Padahal belum tentu juga. Bahkan, banyak orang yang sudah berhasil dapetin semua yang mereka mau, tetap aja ngerasa kosong. Kenapa? Karena mereka nggak pernah belajar untuk bahagia di perjalanan. Mereka cuma fokus sama garis finishnya. Ada satu hal penting tentang kebahagiaan yang sering kita lupakan. Semakin kita berusaha mengontrolnya, semakin kita kehilangan dia. Kebahagiaan itu kayak kupu-kupu. Kalau kamu kejar-kejar dia, dia bakal terus terbang menjauh. Tapi kalau kamu duduk diam, tenang, dan membiarkan diri kamu apa adanya, kadang kupu-kupu itu yang datang sendiri dan hinggap di tanganmu. Sama kayak kebahagiaan. Dia hadir ketika kita berhenti memaksakan keadaan dan mulai menerima hidup sebagaimana adanya. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan itu hasil dari kesempurnaan hidup. Mereka merasa baru bisa bahagia kalau semua masalahnya selesai, kalau punya uang cukup, kalau punya pasangan ideal, kalau punya tubuh sempurna, kalau karirnya mulus tanpa hambatan. Padahal, kalau dipikir-pikir, kapan sih semua itu benar-benar sempurna? Selalu ada aja masalah baru, keinginan baru, dan tantangan baru. Kalau kebahagiaan cuma muncul setelah semuanya beres, berarti kita akan menghabiskan seumur hidup menunggu sesuatu yang nggak akan pernah datang. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu justru muncul ketika kita bisa menerima ketidaksempurnaan itu. Ketika kita bisa bilang ke diri sendiri, ya, hidupku nggak sempurna, aku punya kekurangan, aku punya masalah, tapi itu nggak apa-apa. Saat kita berhenti melawan hidup, berhenti membandingkan diri dan berhenti memaksakan segalanya harus sesuai ekspektasi, hati kita jadi lebih ringan. Dari situ,
kebahagiaan pelan-pelan akan muncul. Kalau dipikir-pikir, banyak hal yang sebenarnya bikin kita bahagia, tapi kita sering nggak sadar karena terlalu sibuk mengejar yang lain. Bangun tidur dalam keadaan sehat, bisa makan makanan favorit, ketawa bareng teman, atau bahkan cuma bisa rebahan setelah hari panjang. Itu semua kebahagiaan kecil yang sering kita anggap remeh. Kita terlalu fokus sama kebahagiaan yang besar-besar sampai lupa mensyukuri yang sederhana. Padahal justru dari hal-hal kecil itulah hidup jadi terasa berarti. Kadang kita lupa bahwa kebahagiaan itu bukan soal apa yang kita punya, tapi soal bagaimana kita melihat apa yang sudah ada. Banyak orang yang hidupnya sederhana, nggak punya harta berlimpah, nggak punya pekerjaan bergengsi, tapi mereka bisa ketawa lepas, merasa tenang, dan mensyukuri hidupnya. Sementara ada orang lain yang punya segalanya, rumah mewah, mobil mahal, tabungan ratusan juta, pekerjaan prestisius, tapi setiap malam merasa kosong, gelisah, dan kesepian. Jadi, jelaskan, kebahagiaan itu bukan tentang banyaknya yang kita kumpulkan, tapi tentang seberapa mampu kita menikmati apa yang ada. Masalahnya, manusia sering kebablasan. Kita berpikir, kalau aku punya lebih banyak, aku akan lebih bahagia. Padahal kenyataannya, semakin banyak kita punya, semakin banyak juga yang harus kita jaga. Semakin besar kekhawatirannya, dan semakin tinggi ekspektasinya. Contoh gampangnya, coba ingat waktu kecil. Dulu bahagia itu sederhana banget. Dikasih permen 1 biji aja, udah senang setengah mati. Main hujan-hujanan, main petak umpet, atau cuma naik sepeda keliling kampung, rasanya kayak dunia ini nggak ada masalah sama sekali. Tapi sekarang, makin dewasa, makin rumit. Kita jadi menuntut banyak hal untuk bisa merasa cukup. Kita merasa harus punya A, B, C, D sekaligus, baru deh boleh merasa bahagia. Kenapa kita jadi begini? Salah satu jawabannya adalah karena kita tumbuh di lingkungan yang menanamkan standar kebahagiaan yang keliru. Dari kecil, kita dibiasakan percaya bahwa hidup yang sukses itu artinya punya uang banyak, pekerjaan bagus, dan status sosial tinggi. Dan tanpa sadar, otak kita jadi kebentuk untuk selalu mengejar. Kita nggak pernah diajari untuk berhenti sejenak, untuk mengapresiasi apa yang udah kita punya sekarang. Padahal kalau dipikir-pikir, apa gunanya mengejar sesuatu tanpa pernah menikmati perjalanan hidup itu sendiri? Ada kalanya kita butuh berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya aku cari? Apa aku benar-benar ingin ini? Atau aku cuma ikut-ikutan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak gini sering kita hindari karena takut jawabannya bikin kita sadar kalau selama ini kita salah arah. Tapi justru disitulah letak kuncinya. Kebahagiaan gak datang dari mengejar apa yang orang lain kejar. Kebahagiaan datang dari mengenal diri sendiri, tahu apa yang penting buat kita, dan belajar merasa cukup dengan apa yang ada. Berhenti mengejar kebahagiaan bukan berarti pasrah atau gak punya ambisi. Bukan juga berarti kita harus berhenti berusaha untuk memperbaiki hidup. Bukan. Maksudnya adalah berhenti menggantungkan rasa bahagia kita pada sesuatu yang belum tentu bisa kita kontrol. Kalau kebahagiaan kita ditentukan sama pencapaian, harta, atau pengakuan orang lain, maka selama itu juga kebahagiaan kita akan rapuh. Tapi, kalau kebahagiaan itu kita temukan di dalam diri, di cara kita melihat dunia, maka dia jadi lebih stabil, gak mudah digoyang sama keadaan. Contohnya gini, kamu mungkin pernah ngerasain masa-masa sulit, entah itu kehilangan pekerjaan, gagal ujian, ditinggal orang tersayang, atau bahkan berada di titik hidup yang serba gak pasti. Rasanya dunia runtuh, semuanya gelap. Tapi kemudian, entah gimana, kamu bisa bangkit. Kamu menemukan kekuatan buat jalan lagi. Lalu ketika kamu melihat ke belakang, kamu sadar, ternyata aku masih bisa ketawa ya, masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa bersyukur. Dari situ kita belajar bahwa kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi kemampuan kita untuk tetap melihat cahaya kecil di tengah kegelapan. Kalau kita mau jujur, banyak kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada di depan mata, tapi kita sering gak peka. Kita sibuk mengejar sesuatu yang jauh sampai lupa menghargai yang dekat. Kita pengen gaji naik, tapi lupa bersyukur masih punya pekerjaan. Kita pengen pasangan romantis, tapi lupa ada keluarga dan teman-teman yang sayang sama kita. Kita pengen punya rumah besar, tapi lupa bahwa punya atap sederhana untuk berteduh aja udah lebih dari cukup buat banyak orang di luar sana.
Kadang kebahagiaan hilang bukan karena hidup kita kurang, tapi karena hati kita kurang hadir. Kita jarang benar-benar berada di momen sekarang. Pikiran kita sering melayang ke masa lalu, menyesali apa yang udah terjadi, atau sibuk memikirkan masa depan, khawatir sama hal-hal yang belum tentu datang. Kita lupa menikmati saat ini. Padahal, kebahagiaan cuma bisa dirasakan di satu tempat. Di sini, sekarang. Berhenti mengejar kebahagiaan artinya belajar hadir penuhnya di hidup kita sekarang. Berhenti menunda kebahagiaan untuk nanti kalau ini dan mulai merasakannya di sekarang juga. Dan percayalah, ketika kita bisa melakukan ini, keajaiban kecil mulai muncul. Kita jadi lebih tenang, lebih ringan, dan lebih damai. Lucunya, justru ketika kita berhenti memaksakan diri buat bahagia, hati kita lebih terbuka untuk menerima kebahagiaan yang sebenarnya. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah menaruh kebahagiaan kita di luar diri. Kita merasa kebahagiaan itu ada di tangan orang lain, di situasi tertentu, atau di pencapaian tertentu. Kita berpikir, kalau aku punya pacar, aku bahagia. Kalau aku punya uang banyak, aku bahagia. Kalau aku diterima kerja di tempat impian, hidupku sempurna. Tapi kenyataannya, kebahagiaan yang seperti itu rapuh banget. Karena kalau kebahagiaanmu bergantung pada sesuatu di luar diri, maka sekali saja hal itu hilang, kebahagiaanmu ikut hilang. Coba bayangkan seseorang yang ngerasa hidupnya baru akan lengkap kalau punya pasangan. Dia habisin waktu, tenaga, dan pikirannya buat dapetin cinta orang lain. Tapi begitu hubungannya kandas, rasanya dunia runtuh. Dia jadi ngerasa nggak layak, nggak berharga, bahkan kehilangan arah. Padahal masalahnya bukan karena dia kehilangan orang itu, tapi karena dari awal, dia menaruh kebahagiaan di tempat yang salah. Sebaliknya, orang yang belajar bahagia dari dalam diri nggak gampang goyah. Mereka tahu bahwa kebahagiaan itu bukan soal punya atau nggak punya, tapi soal bagaimana mereka menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menghargai proses hidupnya. Kalau ada pasangan, mereka bersyukur. Kalau nggak ada, mereka tetap baik-baik saja. Kalau sukses, mereka menikmatinya. Kalau gagal, mereka belajar darinya. Orang seperti ini biasanya lebih damai, karena mereka nggak menjadikan kebahagiaan sesuatu yang harus dikejar mati-matian. Nah, salah satu kunci untuk membiarkan kebahagiaan datang adalah penerimaan diri. Kita sering banget jadi orang yang paling keras sama diri sendiri. Kita menuntut terlalu banyak, memarahi diri sendiri kalau gagal, dan membandingkan diri kita dengan orang lain setiap saat. Padahal kalau dipikir-pikir, kita semua sedang berproses. Kita semua pernah salah, pernah jatuh, pernah kalah. Dan itu nggak apa-apa. Hidup memang tempatnya belajar. Penerimaan diri bukan berarti kita pasrah dan nggak mau berubah. Bukan itu. Penerimaan diri artinya kita bisa melihat diri kita apa adanya, tanpa kebencian, tanpa penolakan. Kita mengakui bahwa kita manusia biasa yang punya kekurangan, tapi kita juga punya kelebihan. Kita menerima masa lalu kita, termasuk kesalahan-kesalahan kita, sambil tetap memberi ruang untuk berkembang. Dan ketika kita mulai menerima diri sendiri, hati jadi lebih ringan. Kita nggak lagi sibuk membuktikan diri ke orang lain, karena kita tahu nilai kita nggak ditentukan sama pandangan mereka. Nah, selain penerimaan diri, ada satu hal penting lain, berdamai dengan kegagalan. Banyak orang nggak bahagia bukan karena hidup mereka buruk, tapi karena mereka nggak bisa menerima kenyataan bahwa hidup nggak selalu berjalan sesuai rencana. Mereka marah ketika gagal, kecewa saat keinginannya nggak tercapai, dan menyalahkan diri sendiri berlebihan. Padahal, kegagalan itu bagian dari perjalanan. Kalau kita terus memandang kegagalan sebagai musuh, kita akan terus merasa hidup ini melawan kita. Coba ubah perspektifnya. Kegagalan bukan tanda kita bodoh atau nggak layak, tapi bukti bahwa kita sedang mencoba. Setiap orang yang berhasil pasti pernah gagal. Bedanya, mereka belajar dari kegagalan itu. Kalau kita bisa melihat kegagalan sebagai guru, bukan sebagai musuh, hidup terasa jauh lebih ringan. Kita jadi nggak takut coba lagi, nggak takut jatuh, dan nggak terlalu keras pada diri sendiri. Lucunya, ketika kita mulai berdamai dengan diri sendiri dan dengan hidup ini, kebahagiaan datang pelan-pelan. Kita jadi lebih santai, nggak lagi memaksa dunia berjalan sesuai kemauan kita. Kita berhenti melawan arus dan mulai belajar mengalir. Dan justru disitulah letak ketenangan. Karena kebahagiaan sejati itu bukan soal hidup tanpa masalah, tapi soal punya hati yang tenang menghadapi masalah itu. Kadang kebahagiaan datang lewat hal-hal yang nggak kita sangka. Misalnya, kamu mungkin gagal dapetin pekerjaan impianmu dan awalnya kecewa berat. Tapi beberapa bulan kemudian, kamu justru dapat kesempatan lain yang lebih cocok buatmu. Atau kamu mungkin pernah patah hati,
tapi akhirnya bertemu orang yang jauh lebih baik. Kalau dipikir-pikir, banyak hal indah yang datang bukan karena kita mengejarnya, tapi karena kita membiarkan hidup berjalan sesuai ritmenya. Ada satu kutipan yang sering aku ingat. Katanya, hidup ini sederhana, kita yang sering membuatnya rumit. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kebahagiaan gak pernah pergi dari kita. Dia selalu ada di sekitar kita dalam bentuk-bentuk kecil yang sering kita abaikan. Masalahnya, kita terlalu sibuk mengejar kebahagiaan besar yang belum tentu nyata, sampai lupa menghargai kebahagiaan kecil yang udah kita punya. Berhenti mengejar kebahagiaan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Kita tetap boleh punya keinginan, cita-cita, dan tujuan hidup. Bedanya, sekarang kita belajar untuk menikmati prosesnya. Kita nggak lagi menunda kebahagiaan sampai semuanya sempurna, tapi belajar menemukannya di setiap langkah kecil yang kita ambil. Dan ketika kita bisa melakukan ini, hidup terasa lebih ringan. Kalau dipikir-pikir, kebahagiaan seringkali datang lewat rasa syukur. Masalahnya, kita sering lupa bersyukur karena terlalu sibuk mikirin apa yang belum kita punya. Kita terlalu fokus sama kekurangan, sampai lupa bahwa ada banyak hal sederhana yang sebenarnya sudah membuat hidup kita luar biasa. Kita bisa bangun pagi, itu rezeki. Kita masih bisa bernafas tanpa bantuan alat, itu anugerah. Kita punya keluarga, teman, atau bahkan hanya satu orang yang peduli sama kita, itu lebih berharga daripada apapun. Tapi sayangnya, hal-hal kecil kayak gini sering kita anggap sepele. Rasa syukur itu kayak pintu rahasia menuju kebahagiaan. Semakin kita bersyukur, semakin kita sadar kalau kebahagiaan gak harus dicari jauh-jauh. Justru dia ada di depan mata. Misalnya, kamu mungkin gak punya gaji besar, tapi kamu punya waktu luang untuk berkumpul sama keluarga. Atau kamu mungkin belum punya rumah sendiri, tapi kamu punya tempat berteduh dan makanan yang cukup. Ketika kita mulai melihat hal-hal kecil ini dengan penuh kesadaran, hati kita jadi terasa lebih lapang. Banyak orang salah kaprah soal bersyukur. Mereka kira bersyukur itu cuma bilang alhamdulillah atau terima kasih. Padahal lebih dari itu. Bersyukur itu soal cara kita memandang hidup. Orang yang bersyukur bukan berarti nggak punya masalah, tapi mereka bisa ngelihat sisi baik di balik masalah itu. Mereka bisa nemuin pelajaran di setiap kegagalan, hikmah di balik kesedihan, dan kekuatan di balik ujian. Itu sebabnya, orang yang terbiasa bersyukur biasanya lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Nah, disinilah kaitannya sama mindfulness atau kesadaran penuh. Mindfulness itu seni untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang. Kita sering lupa berhenti sejenak dan merasakan apa yang sedang terjadi. Kita makan sambil scrolling HP, ngobrol sambil mikirin kerjaan, bahkan tidur pun pikiran kita masih sibuk mikirin masa depan. Akibatnya, kita kehilangan momen-momen kecil yang sebenarnya bisa bikin bahagia. Coba deh, sesekali latih diri untuk benar-benar hadir. Misalnya, waktu kamu minum kopi di pagi hari, rasain aromanya, rasain hangatnya, rasain tiap tegukannya. Atau ketika kamu ngobrol sama teman, coba dengerin dengan penuh perhatian tanpa mikirin balasanmu. Pas kamu jalan kaki sore-sore, perhatiin hembusan angin, cahaya matahari, dan langkah kakimu sendiri. Hal-hal kecil kayak gini mungkin kelihatan sepele, tapi justru disitulah kebahagiaan tersembunyi. Hidup ini sebenarnya banyak banget kasih sinyal kebahagiaan. Tapi kita sering menolaknya karena sibuk mengejar versi kebahagiaan yang kita bayangkan sendiri. Kita nunggu momen besar untuk bahagia, padahal kebahagiaan datang lewat momen kecil yang kita abaikan setiap hari. Kita nunggu punya uang banyak, padahal duduk santai di ruang keluarga sambil bercanda sama orang tersayang juga udah bentuk kebahagiaan yang gak ternilai. Selain itu, belajar menerima hidup apa adanya juga penting banget. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri dan sama kehidupan. Kita pingin semuanya sempurna, kita pingin semuanya sesuai rencana, tapi kenyataannya hidup nggak selalu bisa ditebak. Ada kalanya yang datang nggak sesuai harapan. Dan di titik itu, kita punya dua pilihan. Terus melawan sampai capek sendiri, atau belajar menerima dan berdamai. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima artinya kita mengakui kenyataan apa adanya, lalu mencari cara terbaik untuk melangkah ke depan. Misalnya, kamu gagal dapetin pekerjaan impian. Kalau kamu memaksa terus menyalahkan diri sendiri atau marah sama keadaan, kamu akan terus merasa sakit. Tapi kalau kamu belajar menerima bahwa itu memang belum rezekimu,
kamu jadi punya energi lebih buat nyoba peluang lain. Kadang-kadang justru setelah kita berhenti memaksa, jalan baru muncul dengan sendirinya. Inilah kenapa ketika kita berhenti mengejar kebahagiaan, hidup terasa lebih ringan. Kita nggak lagi terjebak dalam rasa kurang. Kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, berhenti marah sama keadaan, dan berhenti menunda bahagia sampai semuanya sempurna. Dan ketika hati kita tenang, kita bisa melihat bahwa kebahagiaan ternyata nggak pernah hilang. Dia selalu ada, hanya saja kita sering melewatkannya karena terlalu sibuk mencari di tempat lain. Kalau mau jujur, banyak rasa sakit dan kecewa dalam hidup ini datang bukan karena kenyataan itu sendiri, tapi karena ekspektasi kita terhadap kenyataan itu. Kita pingin hidup bebas drama, tapi kenyataannya penuh tantangan. Kita pingin orang lain selalu paham kita, tapi kenyataannya nggak semua orang bisa ngerti. Kita pingin jalan kita lurus dan mulus, padahal kadang semesta kasih jalan memutar. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, kebahagiaan jadi lebih gampang kita temukan bahkan di tengah keadaan yang jauh dari sempurna. Hidup ini kayak air. Semakin kita melawan arus, semakin capek kita berenang. Tapi ketika kita belajar mengikuti alurnya, kita akan dibawa ke tempat yang tepat. Berhenti mengejar kebahagiaan itu artinya belajar mengalir, menerima, dan membuka hati pada hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Dan disitulah kebahagiaan diam-diam datang tanpa kita minta, tanpa kita paksa. Kalau kita mau punya kebahagiaan yang stabil, yang gak gampang hilang walaupun keadaan berubah, maka satu hal yang perlu kita sadari adalah kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Selama kebahagiaan kita digantungkan pada sesuatu yang bisa hilang, entah itu uang, status, pekerjaan, atau bahkan orang lain, maka selama itu juga kita akan hidup dalam ketidakpastian. Kita akan terus takut kehilangan, terus cemas kalau sesuatu berubah, dan pada akhirnya kita nggak benar-benar tenang. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah berharap orang lain bisa membuat kita bahagia. Kita berpikir, kalau aku punya pasangan yang sempurna, hidupku pasti lengkap. Atau, kalau aku punya teman yang selalu ngerti aku pasti bahagia. Padahal, kebahagiaan yang bergantung pada orang lain itu rapuh banget. Orang bisa berubah, hubungan bisa berakhir, dan keadaan bisa bergeser kapan saja. Kalau sumber kebahagiaanmu ada di luar dirimu, berarti kendalinya juga ada di luar sana. Makanya penting banget buat membangun kebahagiaan dari dalam diri. Caranya? Dengan mengenal diri sendiri. Kedengarannya sederhana, tapi nggak semua orang benar-benar kenal dirinya. Kita sering lebih tahu apa yang orang lain mau daripada apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita sering sibuk memuaskan ekspektasi orang sampai lupa mendengarkan suara hati sendiri. Padahal, mengenal diri sendiri itu kunci buat tahu apa yang bikin kita bahagia, apa yang penting buat kita, dan apa yang sebenarnya nggak perlu kita kejar. Kalau kamu mau latihan sederhana, coba ambil waktu 5-10 menit setiap hari untuk duduk tenang, tanpa gangguan. Matikan HP, tarik napas dalam-dalam, dan tanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang aku rasain sekarang? Apa yang aku butuhin? Apa yang bikin aku bersyukur hari ini? Latihan kecil kayak gini ngebantu kita lebih sadar sama diri sendiri dan lebih peka sama hal-hal yang bikin kita bahagia. Selain mengenal diri, penting juga untuk membangun makna hidup. Karena pada akhirnya, kebahagiaan yang stabil bukan datang dari hal-hal sementara, tapi dari merasa hidup kita punya tujuan. Kalau kita cuma hidup buat ngejar materi, popularitas, atau validasi orang lain, kita gampang capek. Tapi kalau kita tahu kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, kebahagiaan jadi lebih dalam dan gak gampang hilang. Makna hidup itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang nemuin makna hidupnya lewat keluarga, ada yang lewat pekerjaan, ada yang lewat hobi, atau bahkan lewat membantu orang lain. Gak ada satu jawaban yang benar untuk semua orang. Yang penting, kita tahu apa yang membuat hidup kita berharga dan bernilai. Saat kita punya arah,
Setiap langkah jadi terasa lebih berarti, dan disitulah kebahagiaan tumbuh pelan-pelan tanpa kita sadari. Selain makna, kita juga perlu belajar menjaga keseimbangan diri. Hidup nggak cuma tentang bekerja keras, tapi juga tentang memberi waktu buat diri sendiri. Kita sering memaksakan diri untuk produktif setiap saat, seolah-olah nilai kita ditentukan oleh seberapa banyak yang kita hasilkan. Padahal, kalau kita terus-terusan memaksa diri tanpa jeda, kita bisa kehilangan energi, motivasi, bahkan semangat hidup. Keseimbangan diri itu soal tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti, kapan harus mengejar dan kapan harus melepaskan, kapan harus berusaha dan kapan harus menerima. Kita nggak bisa mengontrol semua hal dalam hidup, dan mencoba melakukannya hanya akan bikin kita lelah. Kadang, satu-satunya cara buat bahagia adalah dengan melepaskan kendali dan membiarkan hidup mengalir apa adanya. Menjaga keseimbangan juga berarti belajar memilih mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa kita lepaskan. Kita nggak harus punya segalanya untuk bisa bahagia. Kita cuma perlu fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi arti dalam hidup kita. Ketika kita berhenti mengejar terlalu banyak hal sekaligus, kita punya lebih banyak ruang untuk bersyukur dan menikmati apa yang ada. Lucunya, semakin kita belajar untuk menerima, bersyukur, dan menjaga keseimbangan, semakin kebahagiaan datang tanpa kita sadari. Dia nggak lagi terasa seperti sesuatu yang sulit dicapai. Dia hadir di momen-momen kecil, dalam bentuk ketenangan hati, tawa sederhana, dan rasa cukup. Kita berhenti menunggu masa depan untuk bahagia, karena kita sadar kebahagiaan itu udah ada sekarang juga. Hidup memang gak akan pernah sempurna. Selalu ada masalah, kegagalan, dan kehilangan. Tapi justru disitulah indahnya hidup. Kalau semuanya selalu mulus, kita gak akan pernah belajar menghargai momen-momen kecil yang bikin hidup berarti. Kalau kita nggak pernah merasa sedih, kita nggak akan tahu rasanya bahagia. Dan kalau kita nggak pernah kehilangan, kita nggak akan tahu betapa berharganya apa yang kita punya sekarang. Berhenti mengejar kebahagiaan bukan berarti berhenti melangkah. Kita tetap bisa punya mimpi, ambisi, dan tujuan. Tapi kita nggak lagi mengikat kebahagiaan kita pada hasil akhirnya. Kita belajar menikmati prosesnya, menghargai setiap perjalanan, dan menemukan makna di setiap langkah. Dan justru disitulah kebahagiaan sejati lahir. Kadang kita terlalu fokus sama satu definisi kebahagiaan yang kita buat sendiri. Padahal kebahagiaan itu luas banget bentuknya. Kita merasa bahagia kalau punya pekerjaan bagus, punya pasangan ideal, punya rumah besar, punya uang banyak, atau diakui banyak orang. Tapi karena kita hanya melihat satu jalan menuju kebahagiaan, kita jadi buta sama hal-hal kecil yang sebenarnya bisa bikin hati tenang. Misalnya, ketawa bareng teman, makan makanan kesukaan, menikmati udara pagi, atau sekedar rebahan setelah capek bekerja. Semua itu adalah bentuk kebahagiaan kecil yang sering kita abaikan, karena kita sibuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Padahal, kebahagiaan enggak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Kadang, ia datang diam-diam, sederhana, dan justru terasa lebih dalam ketika kita enggak memaksanya untuk hadir. Ada satu hal menarik yang sering orang lupa. Kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi proses. Banyak orang merasa hidupnya hampa karena mereka terus mengejar momen besar untuk bahagia, tapi lupa menikmati perjalanan kecil yang ada di tengah-tengahnya. Contoh gampangnya, kita kerja keras, lembur setiap hari, menabung mati-matian demi bisa liburan ke luar negeri. Kita berpikir, kalau udah sampai sana gue bakal bahagia banget. Tapi begitu liburan selesai, rasa bahagia itu cepet hilang dan kita balik lagi ke rutinitas yang sama. Akhirnya, kita merasa perlu membuat target baru lagi supaya bisa merasakan kebahagiaan berikutnya. Siklusnya nggak ada habisnya. Kita terus berlari, terus mengejar, tapi kebahagiaan itu rasanya selalu di depan. Nggak pernah bisa benar-benar kita pegang. Ada juga yang bilang, kalau gue punya ini, gue pasti bahagia. Padahal kenyataannya, begitu kita mendapatkannya, muncul keinginan baru lagi.
Mau beli HP baru? Dapat. Terus pengen ganti mobil. Udah ganti mobil, pengen punya rumah. Udah punya rumah, pengen investasi. Akhirnya, kita terjebak dalam lingkaran kebahagiaan bersyarat yang gak ada ujungnya. Kita jadi lupa kalau bahagia itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi bagaimana kita memaknai apa yang ada sekarang. Ketika kita terus menunda rasa bahagia dengan alasan, nanti kalau gue bakal bahagia, kita sebenarnya sedang kehilangan banyak momen indah di hari ini. Kita jadi orang yang hidupnya penuh penantian, bukan perasaan. Nah, disinilah pentingnya berhenti sebentar dan belajar menikmati proses. Kadang, kita perlu berhenti mengejar kebahagiaan, karena semakin dikejar, semakin jauh dia rasanya. Sama kayak kita ngejar kupu-kupu di taman. Makin kita kejar, makin dia terbang menjauh. Tapi ketika kita duduk diam, menikmati suasana, kupu-kupu itu bisa datang sendiri. Sama halnya dengan kebahagiaan. Ketika kita berhenti terobsesi untuk mencarinya, ketika kita fokus menjalani hidup apa adanya, justru kebahagiaan itu pelan datang, tanpa kita sadari. Karena sebenarnya, kebahagiaan nggak pernah hilang, dia cuma tenggelam di balik ekspektasi dan ambisi kita yang terlalu tinggi. Tentu saja, ini bukan berarti kita harus pasrah dan nggak punya impian. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja keras atau punya target besar dalam hidup. Punya ambisi itu wajar, bahkan penting. Tapi perbedaannya ada di cara kita memandang kebahagiaan. Kalau kita menggantungkan rasa bahagia pada hasil, kita akan terus kecewa. Tapi kalau kita belajar bahagia di prosesnya, setiap langkah kecil pun bisa terasa berarti. Misalnya, kamu punya impian untuk lulus kuliah dengan nilai bagus. Daripada stres tiap hari mikirin hasilnya, lebih baik nikmati proses belajarnya. Nikmati momen begadang bareng teman, diskusi bareng dosen, atau bahkan gagal di ujian lalu belajar lagi. Semua itu bagian dari cerita, dan cerita itulah yang nantinya bikin hidup terasa lebih kaya. Banyak orang yang menemukan kebahagiaan justru setelah berhenti memaksakan diri untuk mengejarnya. Misalnya, orang yang capek mengejar validasi di media sosial, akhirnya memilih untuk berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia mulai fokus pada dirinya sendiri, merawat diri, dan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Perlahan hidupnya terasa lebih ringan, hatinya lebih tenang, dan kebahagiaan datang tanpa harus dicari. Ada juga orang yang tadinya sibuk mengejar kesuksesan materi, sampai lupa kesehatan, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Tapi begitu dia berhenti sejenak, menata ulang prioritas, dan mulai menikmati hidup sederhana, ternyata kebahagiaan itu lebih dekat daripada yang dia kira. Kuncinya ada pada kesadaran. Kita harus sadar kalau kebahagiaan itu nggak bisa dipaksa. Dia datang ketika kita selaras dengan diri sendiri, ketika kita berdamai dengan masa lalu, menerima keadaan sekarang, dan tetap punya harapan untuk masa depan. Kalau pikiran kita selalu sibuk membandingkan diri, memikirkan apa yang belum kita punya, dan mengeluh atas apa yang kurang, ya kebahagiaan itu akan terus terasa jauh. Tapi ketika kita belajar mensyukuri yang ada, menikmati setiap napas dan hadir sepenuhnya di momen ini, hati kita jadi lebih lapang. Dari situ, tanpa disadari, kebahagiaan pelan mengetuk pintu. Kalau kamu perhatikan, orang-orang yang kelihatan paling bahagia di dunia ini bukan selalu orang yang paling kaya, paling sukses, atau paling terkenal. Kadang mereka orang-orang sederhana yang bisa tertawa lepas, bersyukur atas hal-hal kecil, dan nggak merasa perlu membuktikan apa-apa ke dunia. Mereka nggak hidup untuk mengejar ekspektasi orang lain. Mereka nggak menjadikan kebahagiaan itu sebagai sesuatu yang harus dikejar mati-matian, tapi sebagai sesuatu yang hadir alami ketika hati dan pikiran selaras. Itu kenapa ada pepatah yang bilang, kebahagiaan itu sederhana. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tapi karena mereka tahu bagaimana melihat cahaya kecil di tengah gelapnya hidup. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya hidup kita ini kan cuma sekali. Kita nggak pernah tahu kapan semuanya akan berakhir. Jadi apa gunanya menghabiskan waktu dengan terus mengejar sesuatu yang nggak tentu bikin kita bahagia? Bukannya lebih baik kita belajar menghargai setiap momen sekarang, menikmati prosesnya, dan menemukan makna di perjalanan, bukan hanya di tujuan. Karena pada akhirnya, yang kita ingat bukan cuma hasilnya, tapi perjalanan panjangnya. Kita ingat tawa, air mata, perjuangan, kegagalan, dan keberhasilan kecil yang kita lalui di tengah jalan. Semua itu adalah bagian dari kebahagiaan. Cuma kadang kita terlalu sibuk berlari sampai lupa melihat sekeliling. Kalau kamu setuju,
Berarti saatnya kita sama-sama belajar untuk sedikit melambat. Bukan berhenti punya impian, tapi berhenti mengikat kebahagiaan kita pada impian itu. Bukan berhenti berusaha, tapi berhenti menyiksa diri dengan ekspektasi yang gak realistis. Bukan berhenti mengejar sesuatu, tapi belajar menikmati perjalanan sambil mensyukuri apa yang sudah kita miliki sekarang. Karena semakin kita pasrahkan kebahagiaan pada nanti, semakin sulit kita merasakannya sekarang. Jadi, kalau kita mau benar-benar bahagia, berhentilah mengejarnya sebentar. Tarik napas dalam-dalam dan lihat sekeliling. Siapa tahu kebahagiaan itu udah ada di sini, tepat di depan mata. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dicapai, tapi sesuatu yang dirasakan. Masalahnya, banyak orang salah kaprah soal ini. Kita mengira kebahagiaan itu letaknya di masa depan, di suatu titik tertentu ketika semua target dan impian sudah tercapai. Padahal, kalau kita terus menunda kebahagiaan sampai semua sempurna, sampai semuanya sesuai harapan, bisa-bisa kita nggak akan pernah merasa cukup. Kenapa? Karena manusia punya sifat alami yang selalu ingin lebih. Begitu satu keinginan tercapai, akan muncul keinginan lain yang lebih besar. Jadi kalau kita terus mengejar, terus berharap ada momen besar yang akan membuat kita akhirnya bahagia, kita bakal terjebak dalam lingkaran tanpa ujung yang bikin lelah. Bayangin, kamu punya mimpi beli rumah impian. Kamu kerja keras siang malam, mengorbankan waktu sama keluarga, dan menunda banyak hal demi nabung. Begitu rumah itu kebeli, pasti ada rasa senang, bangga, dan lega. Tapi, seiring berjalannya waktu, rasa itu memudar. Lalu muncul keinginan baru. Kayaknya gue butuh mobil yang lebih bagus deh. Setelah mobil ada, kamu merasa kayaknya gue juga harus punya investasi biar aman di masa depan. Begitu seterusnya. Sampai kapan? Sampai kita sadar kalau kebahagiaan itu bukan soal apa yang kita punya, tapi bagaimana kita menikmati apa yang ada sekarang. Kalau kita nggak bisa merasa cukup, sekaya apapun, sehebat apapun pencapaian kita, hidup tetap terasa hampa. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Banyak orang berpikir, kalau gue punya pasangan, gue pasti bahagia. Lalu begitu punya pasangan, muncul lagi tuntutan baru. Pengen pasangan yang lebih perhatian, lebih mapan, lebih sesuai ekspektasi. Bahkan ada yang merasa sendirian di tengah hubungan karena kebahagiaan mereka digantungkan sepenuhnya pada orang lain. Padahal ya kenyataannya, kebahagiaan itu datang dari dalam diri, bukan dari luar. Kalau kita belum berdamai sama diri sendiri, belum bisa menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangan, maka orang sehebat apapun di samping kita nggak akan pernah bisa membuat kita bahagia sepenuhnya. Berhenti mengejar kebahagiaan bukan berarti nyerah atau pasrah sama keadaan. Bukan berarti kita jadi orang yang nggak punya tujuan. Justru sebaliknya, kita jadi lebih sadar sama arah hidup kita. Kita nggak lagi berlari tanpa henti, tapi mulai berjalan dengan lebih tenang, lebih penuh kesadaran. Kita mulai menyadari bahwa setiap detik yang kita lewati adalah bagian dari cerita hidup yang berharga. Bahwa kebahagiaan itu bukan tujuan akhir, tapi teman perjalanan. Kalau kita terus menundanya sampai semuanya sempurna, bisa jadi kita melewatkan banyak hal indah yang ada di sepanjang jalan. Coba ingat lagi, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar bahagia? Mungkin bukan saat kamu dapat bonus besar, bukan saat kamu beli barang mahal, atau bukan saat semua orang memuji kamu. Bisa jadi, kebahagiaan itu datang dari momen kecil yang sederhana. Misalnya waktu kamu ketawa lepas sama sahabat lama, waktu kamu pulang dan disambut hangat sama keluarga, atau waktu kamu duduk sendirian menikmati secangkir kopi sambil dengerin musik favorit kamu. Momen-momen kecil kayak gini seringkali jauh lebih membekas daripada pencapaian besar. Tapi sayangnya, kita sering banget melewatkannya karena terlalu sibuk mengejar hal-hal yang kita kira akan membuat hidup lebih sempurna. Kebahagiaan itu mirip kayak bayangan kita. Semakin kita mengejarnya, semakin dia menjauh. Tapi begitu kita berhenti, diam sejenak dan menikmati langkah kita, bayangan itu akan mengikuti kita dengan sendirinya. Sama halnya dengan hidup, ketika kita berhenti memaksa diri buat selalu harus bahagia, justru kebahagiaan itu datang sendiri dengan cara yang alami. Kita nggak lagi merasa tertekan untuk selalu terlihat bahagia di depan orang lain. Kita nggak lagi merasa harus memenuhi standar kebahagiaan versi dunia. Kita mulai belajar menerima hidup apa adanya dengan segala keindahan dan kekurangannya. Kuncinya adalah kesadaran dan penerimaan.
Kita perlu belajar menerima bahwa hidup nggak akan selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita akan menghadapi kegagalan, penolakan, kehilangan, dan rasa kecewa. Tapi justru disitulah letak maknanya. Tanpa kesedihan, kita nggak akan pernah benar-benar tahu rasanya bahagia. Tanpa kegagalan, kita nggak akan pernah belajar menghargai keberhasilan. Hidup itu tentang keseimbangan, dan kebahagiaan hadir ketika kita bisa menerima kedua sisinya dengan lapang dada. Kalau dipikir-pikir, kebahagiaan itu sebenarnya sederhana banget. Dia ada dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Senyum orang asing yang ramah, udara segar pagi hari, suara hujan, obrolan santai sama teman, atau sekedar merasa sehat dan bisa bernafas dengan lega. Tapi masalahnya, pikiran kita terlalu sering terperangkap di masa depan atau masa lalu. Kita khawatir tentang apa yang belum terjadi dan menyesali apa yang sudah lewat. Padahal kebahagiaan itu cuma bisa dirasakan kalau kita benar-benar hadir di saat ini. Kalau kita terus menunggu nanti, kita bakal kehilangan sekarang. Makanya berhenti sebentar, tarik nafas dalam-dalam, rasakan hembusannya, dan lihat sekelilingmu. Apa yang kamu punya sekarang mungkin udah cukup. Kamu mungkin belum punya semuanya, tapi kamu selalu punya sesuatu untuk disyukuri. Dan dari situlah kebahagiaan mulai tumbuh. Bukan dari apa yang kita kejar mati-matian, tapi dari apa yang kita hargai saat ini. Ketika kita berhenti mengejarnya, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya nggak pernah jauh. Dia ada di sini, diam-diam menunggu kita berhenti sejenak untuk merasakannya. Kadang kita lupa kalau hidup itu nggak selalu tentang mengejar, tapi juga tentang berhenti sejenak dan merasakan apa yang sedang terjadi. Kita sibuk banget memikirkan rencana besar, target, dan mimpi jangka panjang, sampai-sampai lupa menikmati momen yang kita lewati setiap hari. Padahal kalau dipikir-pikir, kebahagiaan itu seringnya datang dari hal-hal kecil yang terjadi tanpa kita rencanakan. Misalnya, senyum tulus seseorang yang kamu temui di jalan, obrolan ringan sama sahabat lama, atau momen sederhana saat kamu pulang kerja dan melihat langit sore yang indah. Hal-hal seperti ini yang kadang kita anggap sepele, justru bisa jadi sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Sayangnya, banyak orang yang terjebak dalam pola pikir, kalau nanti gue dapat ini, baru gue bisa bahagia. Kita menunda kebahagiaan sampai punya pasangan, sampai sukses, sampai punya uang, sampai hidup sempurna. Padahal kebahagiaan itu nggak harus menunggu semua syarat terpenuhi. Kalau kita terus menundanya, kita cuma akan merasa lelah, karena kebahagiaan itu jadi terasa makin jauh. Kita lupa kalau bahagia itu bukan hasil dari apa yang kita punya, tapi dari cara kita memaknai apa yang udah ada. Kebahagiaan yang dipaksa itu biasanya cuma bertahan sebentar. Contohnya ketika kita beli barang baru, awalnya kita seneng banget, excited, dan ngerasa puas. Tapi beberapa hari kemudian, rasa senang itu hilang, dan muncul keinginan baru lagi. Kita jadi seperti mengejar bayangan sendiri yang gak pernah bisa kita tangkap. Inilah kenapa banyak orang merasa hidupnya hampa, meskipun dari luar terlihat punya segalanya. Kita punya pekerjaan, keluarga, teman, dan berbagai fasilitas, tapi tetap merasa ada yang kurang. Kenapa? Karena kita belum belajar menerima bahwa kebahagiaan sejati itu bukan sesuatu yang kita kejar, tapi sesuatu yang kita temukan di dalam diri. Ada satu analogi sederhana tentang kupu-kupu yang sering dipakai untuk menjelaskan ini. Semakin kamu kejar kupu-kupu, semakin dia terbang menjauh. Tapi begitu kamu duduk diam, tenang, dan menikmati suasana, kupu-kupu itu justru datang dan hinggap di dekatmu. Kebahagiaan pun sama. Selama kita memaksakan diri untuk mengejarnya, dia terasa makin jauh. Tapi ketika kita fokus menikmati hidup, menghargai apa yang ada, dan berdamai dengan diri sendiri, kebahagiaan itu datang dengan sendirinya tanpa perlu kita kejar mati-matian. Salah satu penyebab utama kita sulit merasa bahagia adalah karena kita terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Apalagi di era media sosial sekarang, kita gampang banget melihat pencapaian orang lain dan merasa hidup kita kurang berarti. Kita lupa bahwa apa yang kita lihat di layar bukanlah keseluruhan cerita mereka. Kita cuma melihat potongan terbaik dari hidup orang lain, tapi membandingkannya dengan keseluruhan hidup kita sendiri. Ini jelas nggak adil dan ujung-ujungnya bikin kita merasa gagal. Padahal, kebahagiaan itu nggak pernah datang dari membandingkan diri dengan orang lain. Kebahagiaan datang ketika kita bisa menghargai perjalanan kita sendiri, sekecil apapun kemajuannya. Salah satu kunci penting untuk menemukan kebahagiaan adalah belajar melepaskan ekspektasi yang terlalu tinggi. Ekspektasi sering jadi akar dari kekecewaan.
Kita berharap hidup akan berjalan sesuai rencana, orang lain akan bersikap seperti yang kita mau, dan dunia akan selalu memihak kita. Tapi kenyataannya, hidup penuh kejutan dan nggak semuanya bisa kita kontrol. Ketika ekspektasi kita tinggi tapi kenyataan berbeda, kita jadi kecewa, marah, dan merasa gagal. Kalau kita bisa belajar menerima bahwa hidup nggak harus selalu sesuai keinginan, hati kita akan lebih tenang. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus menikmati apa yang ada, bukan terus-menerus memikirkan apa yang kurang. Ada juga orang yang mengejar kebahagiaan lewat validasi. Mereka merasa harus terlihat sempurna di mata orang lain, harus selalu dipuji, dan harus selalu diakui. Padahal, kalau kebahagiaan kita bergantung pada penilaian orang lain, kita nggak akan pernah benar-benar merasa bebas. Kita akan terus merasa cemas dan takut gagal. Sebaliknya, kalau kita bisa menemukan rasa cukup dalam diri sendiri, kita nggak akan terlalu terpengaruh sama pendapat orang lain. Kita belajar bahagia dengan cara kita sendiri tanpa perlu pembuktian. Kalau dipikir-pikir, kebahagiaan itu nggak rumit. Yang bikin rumit itu pikiran kita sendiri. Kita sering merasa belum cukup, belum berhasil, dan belum bahagia. Padahal sebenarnya banyak hal baik yang udah kita punya. Kita hanya perlu berhenti sebentar, tarik napas dan lihat sekeliling. Lihat orang-orang yang peduli sama kamu, lihat kesempatan yang masih kamu punya, lihat kemampuan yang ada dalam dirimu. Dari situ kamu bisa belajar mensyukuri hal-hal kecil, dan rasa syukur itulah yang perlahan-lahan menumbuhkan kebahagiaan. Hidup ini cuma sekali, dan waktu terus berjalan. Kalau kita terus sibuk mengejar kebahagiaan yang jauh di depan, kita bisa kehilangan momen-momen indah yang ada di depan mata. Jadi, berhentilah sejenak. Hargai prosesnya, nikmati perjalananmu, dan percayalah, kebahagiaan akan datang ketika kamu siap menerimanya, bukan ketika kamu memaksakan hadir. Karena sebenarnya, kebahagiaan itu bukan tujuan akhir, melainkan teman setia yang selalu berjalan di sampingmu, menunggu kamu sadar kalau dia udah ada di sana sejak awal. Lucunya, semakin kita berhenti mengejar kebahagiaan, semakin kita menyadari bahwa kebahagiaan itu ternyata ada di hal-hal yang sederhana. Kita sering banget berpikir kalau kebahagiaan itu ada di masa depan, di saat semua impian tercapai, di saat kita punya pasangan yang tepat, pekerjaan yang mapan, atau uang yang berlimpah. Tapi kalau kita jujur sama diri sendiri, bukankah banyak momen bahagia kita justru datang di saat-saat kecil yang gak pernah kita rencanakan? Misalnya, saat hujan turun tiba-tiba dan kamu bisa tidur siang dengan nyenyak, atau saat ada orang asing yang tiba-tiba membantu kamu di jalan, atau bahkan ketika kamu makan makanan kesukaan setelah sekian lama. Kebahagiaan itu seringkali datang tanpa permisi, tanpa perhitungan, tanpa kita sadari. Masalahnya, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar sampai lupa menghargai yang kecil. Kita berpikir, kalau nanti sudah punya rumah sendiri, baru gue bahagia. Padahal, di kosan kecil pun ada banyak momen yang bisa membuat hati kita hangat, seperti ngobrol dengan teman sekamar sampai larut malam, atau menikmati mie instan saat akhir bulan. Kita lupa bahwa rasa bahagia itu nggak harus menunggu sesuatu yang besar datang. Justru, hal-hal sederhana itulah yang sering jadi penguat kita dalam menghadapi hari-hari sulit. Berhenti mengejar kebahagiaan juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Selama ini, mungkin kita terlalu keras sama diri kita. Kita menuntut diri untuk selalu sukses, selalu terlihat baik, selalu memenuhi standar orang lain. Kita lupa bahwa kita ini manusia, bukan mesin. Ada kalanya kita capek, gagal, atau nggak sesuai dengan ekspektasi. Dan itu wajar. Justru saat kita berhenti sejenak, memberi ruang buat diri sendiri, dan menerima kekurangan kita, disitulah rasa lega muncul. Dari rasa lega itu, lahirlah kebahagiaan yang lebih tulus. Kita juga sering salah kaprah soal kebahagiaan karena terlalu banyak dipengaruhi oleh standar sosial. Media sosial misalnya bikin kita berpikir kalau bahagia itu harus punya liburan mewah, barang branded, atau kehidupan yang estetik. Padahal apa yang kita lihat di sana hanyalah potongan kecil dari hidup orang lain, bukan keseluruhannya. Sementara itu kita membandingkannya dengan seluruh hidup kita yang penuh jatuh bangun. Nggak heran kalau kita jadi merasa kalah. Padahal, kalau kita berhenti sejenak dan benar-benar jujur sama diri sendiri, kebahagiaan kita nggak harus sama dengan orang lain. Kita bisa punya versi bahagia yang unik, yang mungkin nggak kelihatan keren di mata orang, tapi bermakna buat hati kita sendiri. Contohnya, ada orang yang bahagia banget hanya dengan punya waktu berkebun di rumah kecilnya.
Ada yang merasa bahagia saat bisa masak untuk keluarganya. Ada juga yang bahagia dengan menulis jurnal tiap malam. Hal-hal kecil yang mungkin nggak layak dipamerkan di media sosial, tapi punya arti besar buat yang menjalaninya. Itu artinya kebahagiaan nggak perlu validasi, nggak harus diumumkan ke dunia. Cukup dirasakan, dan itu sudah lebih dari cukup. Berhenti mengejar kebahagiaan bukan berarti kita kehilangan arah atau tujuan. Justru itu membantu kita hidup lebih jujur sama diri sendiri. Kita tetap boleh punya mimpi, target, atau cita-cita besar. Tapi kita nggak lagi menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada hasil itu. Kita belajar menemukan bahagia di setiap langkah kecil menuju tujuan. Misalnya kalau kamu lagi mengejar mimpi lulus kuliah, jangan cuma bahagia saat wisuda. Nikmati juga prosesnya, diskusi seru dengan teman, perjuangan begadang mengerjakan skripsi, bahkan momen ketika kamu merasa lelah tapi tetap berusaha. Itu semua bagian dari kebahagiaan yang sering terlewat. Kebahagiaan datang saat kita hadir penuh di momen sekarang. Kita nggak lagi sibuk menyesali masa lalu atau cemas berlebihan tentang masa depan. Kita fokus pada apa yang ada di depan mata, dan dari situ hati kita jadi lebih tenang. Kalau kita bisa melakukan itu, kita akan sadar kalau kebahagiaan sebenarnya nggak pernah jauh. Dia selalu ada di sini, menunggu kita berhenti sejenak untuk merasakannya. Kalau kamu perhatikan, orang-orang yang benar-benar bahagia itu biasanya bukan yang hidupnya paling sempurna. Mereka bukan yang paling kaya, paling terkenal, atau paling sukses. Mereka adalah orang-orang yang bisa merasa cukup. Mereka yang bisa tertawa lepas meskipun hidupnya sederhana. Mereka yang bisa bersyukur meskipun banyak kekurangan. Mereka yang gak sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Dan itu semua terjadi karena mereka berhenti mengejar kebahagiaan di luar diri, lalu menemukannya di dalam diri. Jadi kalau kamu merasa lelah terus mengejar kebahagiaan yang gak kunjung datang, mungkin saatnya berhenti sebentar. Bukan berhenti bermimpi, tapi berhenti memaksa. Bukan berhenti berusaha, tapi berhenti menunda rasa bahagia sampai semua syarat terpenuhi. Karena kalau kita terus menunggu, kita bisa kehilangan momen berharga yang sudah ada di depan mata.